Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gafet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lovers di Indonesia maupun cat lovers seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku, Fadli Gafet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalian lewatkan begitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu yang lalu Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan. Pokoknya paling beda di seluruh dunia cuma kucing pada GP channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten yang lucu, menggemaskan yang sedang menyusui ini ya, boleh saja kalian meluncur ke channel YouTube aku pada GP channel untuk menonton video tersebut ya, karena sudah terupload beberapa minggu yang lalu. Oke. Dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing peliharaan kalian, kucing kalian sakit-sakitan, kucing kalian hamil, kawin, melahirkan ya, malas makan ya, suka tidur-tiduran dan lain sebagainya, kalian takut, kalian khawatir, jangan takut dan khawatir guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah ya, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, solusi untuk menangani kucing bermasalah. Jadi, jangan ragu, jangan sungkan, langsung saja kalian menonton video-video tersebut sepuas-puas kalian deh. Kalian boleh saja nonton sendirian di kos-kosan bagi kalian mahasiswa, bersama keluarga, teman, pacar, sahabat, tetangga, makhluk halus juga boleh. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang. Oke. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, comment, like, and share. Please banget kan, kalian satu subscribe dan kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya, dan yang belum subscribe ya buruan subscribe sekarang, aku tunggu loh, aku tunggu. Oke. Terima kasih guys. Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Mungkin kalian tidak menyadari kalau kucing kalian tersebut banyak kutunya ya. Nah, ternyata ya ada bahaya luar biasa yang mengerikan ya jika gigitan kutu tersebut, kutu kucing khususnya ya, bagi manusia. Apa sih bahaya gigitan kutu kucing bagi manusia? Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Nah, kasus meninggalnya balita di Sragen ya akibat tergigit kutu kucing baru-baru ini menyisakan tanda tanya. Nah, beberapa bahaya gigitan kutu kucing ya terhadap manusia dan bagaimana kita bisa menghindari gigitan kutu kucing tersebut mengingat ukurannya sangat kecil ya. Nah, manusia rentan atau beresiko terkena gigitan kutu, terutama memelihara binatang berbulu di rumah. Misalnya ya kucing. Nah, jika tidak dibarengi dengan perawatan yang rajin dan tepat, rumah kalian mungkin dipenuhi dengan parasit yang tidak bersayap ini ya. Nah, kutu kucing dalam sebutan ilmiah Ctenocephalades pelis. Nah, meski tidak bisa terbang, tetapi memiliki kemampuan luar biasa untuk melompat ya. Paling panjang tubuhnya hanya sekitar 3 mm, namun kutu kucing dapat melompat sangat jauh dan berkali lipat dari ukuran tubuhnya sekitar 15 cm secara vertikal dan 33 cm secara horizontal. Nah, kutu lebih suka hidup dengan anjing atau kucing, tetapi jika populasinya tumbuh, kutu dapat menyebar dan tinggal di serat, karpet, sofa, dan tempat tidur atau halaman rumah dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri gigitan kutu kucing ya. Nah, manusia akan merasakan gejala yang mirip dirasakan hewan lainnya ketika tergigit kutu, antara lain ya. Nah, gatal. Nah, bekas gigitan kutu meninggalkan rasa gatal karena kutu melepaskan air liur yang mengandung antikoagulan ke dalam kulit dan aliran darah yang memudahkan kutu untuk memberikan makan. Nah, karena liur kutu adalah zat asing, nah sistem kekebalan tubuh kalian bereaksi terhadap bengkaknya. Nah, kulit di sekitar gigitan akan membengkak sebagai bagian dari infeksi alergi. Nah, kulit merah akibat air liur kutu, cedera, dan infeksi pada kasus serius rasa tidak nyaman ya. Nah, gigitan akan terus berlanjut selama kutu masih menempel pada tubuh. Ini akan meningkatkan jumlah gigitan, rasa sakit, dan gatal ya. Nah, pada beberapa orang, gigitan kutu dapat berkembang mengakibatkan pusing, sulit bernapas, mual, dan nyeri dada. Kendati terasa sangat gatal, jangan turuti hasrat menggaruk. Garukan dapat mengiritasi kulit ya, dan berpotensi menyebabkan infeksi bakteri hingga melepuh di area gigitan tersebut. Lalu bahayanya kutu bagi kucing apa sih? Bahaya kutu kucing bagi manusia apa sih ya? Mengutip situs pengendalian hama Relic Pest Control, berikut bahayanya ya.
yang bisa ditularkan akibat gigitan kutu. Yang pertama itu disebut dermatitis. Nah, gigitan kutu kucing dapat menyebabkan dermatitis serius ya pada hewan maupun manusia. Itu karena gigitannya mengandung air liur yang menjadi alergi bagi manusia. Nah, berdasarkan pola karakteristik gigitan ya, kutu lebih sering menggigit bagian pergelangan kaki. Nah, ketika mengalami ini, kulit akan terasa sangat gatal dan muncul iritasi. Meski digaruk secara lembut pun bisa terasa menyakitkan, terlebih di malam hari. Nah, reaksi kulit terhadap gigitan ini biasanya berlangsung beberapa hari, namun dalam kasus ini kasus yang parah dapat bertahan hingga 2 tahun. Ya. Nah, ini menurut dermatitis caused by Ceophalides pellis atau cat flea ini in human dalam jurnal US National Library of Medicine pada tahun 2014 ya. Tidak sedikit pula bahwa gigitan ini dapat mengakibatkan reaksi alergi parah pada individu yang rentan, tetapi juga menggaruknya dapat menyebabkan infeksi sekunder. Yang kedua, ini wabah pes. Wabah pes adalah penyakit yang pernah membunuh hampir setengah populasi Eropa pada pertengahan dan wabahnya masih di mana-mana hingga sekarang. Kutu ini menjadi inang bagi bakteri pes Yersinia pestis. Ya, kucing dapat terkontaminasi oleh wabah pes setelah makan tikus yang terinfeksi kutu. Nah, kucing-kucing ini kemudian dapat membawa kutu ke rumah lalu dapat menggigit manusia ya dan menularkan penyakit tersebut. Untungnya pes dapat diobati dengan mengkonsumsi antibiotik ya. Yang ketiga, morin tipus. Nah, morin tipus ini disebabkan oleh bakteri yang dibawa oleh kutu yang terinfeksi dari tikus ke kucing atau ke manusia. Ini ditularkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi atau bersentuhan dengan kotorannya dan dengan mudah kucing membawa kutu masuk ke dalam rumah. Nah, gejala yang dirasakan ketika tergigit kutu terinfeksi morin tipus ini ya meliputi sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, lemas dan demam yang sangat tinggi hingga 105 derajat yang dapat bertahan lama lebih dari seminggu. Yang keempat itu ada tularemia. Tularemia adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis dan ditemukan pada hewan seperti tikus, kemudian transfer ke kucing maupun manusia. Gejala umum yang dirasakan berupa demam mendadak ya, menggigil, diare, nyeri, sendi dan lemah otot. Kasus tularemia paling parah terjadi ketika bakteri dihirup dan ditularkan melalui kulit. Meski tidak menular, tularemia ini ya tularemia ini menyerupai penyakit lain, mengancam jiwa ya. Sebab gejala ini menyerupai penyakit lain sehingga sulit didiagnosis dan mendapat pengobatan yang tepat ya. Nah, yang kelima ini ada alergi ya. Reaksi alergi ini adalah efek yang sering-sering dirasakan usai terkena gigitan ya dan kotoran kutu kucing. Nah, gigitan kutu kucing sering menyebabkan bintik-bintik merah mirip dengan gigitan nyamuk tetapi lebih kecil. Nah, tidak jarang juga ya disertai dengan bengkak dan rasa gatal yang hebat. Gatal-gatal ada tanda-tanda sederhana reaksi alergi terhadap gigitan kutu tersebut ya. Ini dapat diobati dengan resep dokter atau antisiptamin ya. Lalu yang berikutnya ada ya cacing pita. Nah, cacing pita ini juga dapat ditularkan oleh manusia loh melalui kutu kucing yang jika kutu kucing tersebut sengaja tertelan. Nah, orang dengan sistem kekebalan yang lebih rentan ya terhadap infeksi cacing ini ya dapat terinfeksi ya. Pokoknya gejala cacing pita ini ya sering mirip dengan gejala penyakit lain ya. Meliputi penurunan berat badan, tiba-tiba kehilangan nafsu makan, mual, lemah dan diare ya. Nah, kalian mungkin ya itu harus menjalani beberapa siklus pengobatan yang benar-benar membersihkan cacing pita dari tubuh kalian ya. Lalu pertolongan pertama dari gigitan kutu kucing pada manusia bagaimana sih? Nah, dalam kebanyakan kasus gigitan kutu tidak mengancam jiwa ya, akan hilang dengan sendirinya. Tetapi ya perlu dilakukan tindakan segera mungkin ya bagi orang yang sangat sensitif terhadap gigitan kutu kucing, khususnya balita ya atau bayi, agar mencegah infeksi yang bengkak, melepuh maupun kemungkinan bahaya lainnya ya. Yang pertama itu jangan garuk karena akan meningkatkan infeksi ya. Pada bayi atau anak-anak segera dipotong kukunya mereka untuk mencegah menggaruk secara tidak sengaja. Lalu yang kedua itu ada cuci gigitan kutu dengan sabun antiseptik segera mungkin di permukaan kulit yang tergigit. Lalu juga yang ketiga, kurangi bengkak dan gatal dengan kompres es ya. Lalu kantong teh bekas, minyak pohon teh atau tree oil, atau bisa juga dioleskan gel lidah dingin ya, buaya dingin.
Yang keempat, gunakan krim topikal atau lotion kalamin untuk mengurangi rasa gatal yang hebat. Nah, kalian juga harus waspada ya dan mencari perawatan medis jika keluhan gigitan tersebut tidak berkurang dalam kurang waktu seminggu meskipun ada tidak diberikan obat anti gatal. Nah, mungkin ini saja bisa aku sampaikan terkait ya bahaya gigitan kutu kucing bagi manusia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.